Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik teman-teman semua, insyaallah di kesempatan siang hari ini saya akan sedikit berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Karena kisah Nabi Adam ini merupakan kisah yang memiliki banyak hikmah, banyak ibrah yang bisa kita ambil. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Allah berfirman dalam surat Sad ayat 7172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Jadi dalam ayat ini adalah bahwa Allah akan menciptakan manusia, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian perintahnya adalah untuk bersujud kepada Adam. Gitu. Bahwa manusia diciptakan dari tanah, dari tanah, campuran tanah yang ada di dunia ini. Makanya ketika ada seseorang yang memiliki warna kulit yang dominan, ada yang hitam, ada yang putih, itu tergantung dari tanah apa dia dominannya, seperti itu. Kemudian wahai manusia, ini An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi bahwa manusia itu semuanya diciptakan dari jasad yang satu, pertama dari Nabi Adam, ya. Jadi tidak ada istilah bahwa manusia itu dari kera, ya. Itu adalah teori yang menyesatkan, dan bahkan ketika mereka bertengkar tentang teori ini dan dibawa ke hakim, akhirnya hakim mengatakan yang merasa diciptakan dari kera duduk di sebelah kanan, yang merasa diciptakan dari manusia duduk sebelah kiri, dan waktu itu mereka pada diam, gitu ya. Jadi bahwa manusia asal mulanya adalah dari jiwa yang satu. Kemudian Allah menciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuk Adam, gitu, tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi ini, di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Pertama, kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui. Kita mengetahui kisah tentang iblis, ya, atau yang nama dulunya itu Azazel, yang dia diperintahkan oleh Allah menghancurkan atau mengusir atau membinasakan makhluk yang sebelumnya menempati bumi. Jadi pertanyaan malaikat ini, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan? Karena memang sebelumnya ada makhluk lain yang menempati bumi, yaitu para jin. Dan para jin tersebut membuat kerusakan di bumi, membunuh, berperang, bermusuhan, dan maksiat-maksiat lainnya. Itu kemudian Allah memerintahkan Azazel atau iblis memimpin para malaikat untuk membinasakan jin-jin tersebut, sehingga ada yang sisanya ada yang bersembunyi di atas gunung, ada yang masuk ke dalam lautan, ada yang berada di lembah, gitu kan ya. Ini adalah tempat-tempat para jin. Itu adalah para jin yang diusir, gitu ya. Nah, Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah itu memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh makhluknya. Dan di sini Allah pun
ingin membukakan tabir gitu ya, bahwa iblis itu ketika sudah menyelesaikan tugas dengan baik mengusir para jin, mulai ada rasa sombong dalam dirinya gitu kan. Dia mengatakan dalam hatinya bahwa saya adalah orang ya, makhluk yang bisa melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu kan. Saya memimpin para malaikat untuk melakukan tugas yang berat gitu. Mulai ada kesombongan. Maka dari itu Allah ingin membuka rahasia tersebut. Nah, sedangkan malaikat tidak mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, sebelum dilanjutkan, ini sekilas ya, bahwa makhluk itu ada malaikat, ada jin, iblis, setan. Nah, iblis, setan itu adalah golongan jin. Jadi Allah menciptakan malaikat, jin, dan manusia. Kalau hantu itu adalah jin yang membuat fitnah. Kalau alien itu adalah manusia ya. Karena pada dasarnya manusia itu bukan penghuni asli bumi gitu. Karena manusia adalah penghuni asli surga. Hanya saja dikeluarkan karena dosa. Jadi maksudnya alien ini hanya ya kalau gak jin apa gitu ya. Karena Allah sudah menjadikan bumi ini sebagai tempat menciptakan khalifah di bumi ya. Pertanyaannya apakah di tempat lain ada gitu kan ya. Karena tempat yang paling ideal hanya bumi ya. Nah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah menantang para malaikat yang tadinya bertanya, kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang membuat kerusakan? Maka sekarang dites oleh Allah, coba sebutkan nama-nama benda tersebut. Nah, dan mereka menjawab, kami tidak mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahui. Nah, Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka mereka maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, di sini malaikat Nabi Adam kemudian memberitahukan nama-nama benda yang sudah Allah ajarkan, misalnya bintang, langit, bumi, air, dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan Allah memang mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya ya. Dan di sini ya tadi kenapa malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam? Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah ilmu. Manusia beranak pinak bisa seperti hewan. Hewan bisa makan, bisa, manusia juga bisa gitu kan. Jadi semua yang dilakukan oleh makhluk sama, hanya saja yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah ilmu. Makanya itulah yang menjadikan Nabi Adam, malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam karena kemuliaan ilmunya. Maka dari itu kita sebagai manusia, jika kita ingin mulia, maka kita harus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Jadi ketika iblis mengetahui bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi, muncullah tadi hati yang sombong itu, kemudian iri dengki gitu ya kepada Adam. Ketika Adam belum dimasukkan ruhnya ke dalam jasad, iblis selalu datang kepada jasad Adam itu, dipukul, diludahi, dan lain sebagainya gitu kan. Iri dengkinya itu semakin lama semakin bertambah, semakin besar gitu. Karena itu adalah penyakit hati. Makanya kita perbedaan antara penyakit hati dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik ketika kita tidak berobat
maka biasanya Allah sembuhkan dengan sendirinya. Tetapi kalau penyakit hati, semakin kita tidak berobat, maka semakin besar penyakit tersebut. Dan itu yang terjadi pada iblis. Iblis dalam hatinya ada kesombongan, tetapi dia tidak mau berobat, tidak mau beristighfar, maka Allah tambah penyakitnya, Allah tambah kesombongannya, Allah tambah kedengkiannya kepada Adam, gitu kan ya. Dan akhirnya dia tidak mau bersujud kepada Adam, gitu. Dan iblis digolongkan kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah bertanya, apa yang menghalangimu hingga kamu tidak sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis berkata, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Gitu. Ini adalah argumen iblis yang mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Kalau sepintas kita lihat memang benar, gitu. Tapi kalau kita teliti, maka argumen itu sangat salah besar, ya, sangat salah besar. Kita lihat. Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya. Tanah itu, ya tadi ya, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah-tanah yang ada di bumi ini, gitu kan. Makanya ada warna kulit yang berbeda itu karena komponen kebanyakannya gitu, dominan yang mana. Ya, dari berbagai unsur tanah, maka Adam itu laki-laki itu harus mudah menerima perbedaan. Dia harus memiliki hati yang lapang, dia karena terkadang gitu ya, ketika seorang suami berinteraksi dengan istrinya banyak sekali perselisihan dan lain sebagainya. Tetapi bagi seorang suami maka dia harus lapang dada, gitu ya. Termasuk juga berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia diciptakan dari tanah, dari berbagai unsur tanah. Maka dia harus berlapang dada. Kemudian tanah itu sifatnya menyuburkan dan menumbuhkan, tidak seperti api. Api itu simbol kesombongan. Kalau kita lihat, kita menyalakan api, ya, lilin. Ketika lilin tersebut dibalikan, maka api tetap ke atas. Kemanapun diarahkan lilin tersebut, apinya tetap ke atas. Itu adalah simbol kesombongan, ya. Dan api itu merusak dan menghancurkan. Jadi ini argumentasi yang salah dari iblis tersebut. Kalau api itu lebih baik daripada tanah, itu salah. Kenapa? Karena api menghancurkan dan merusak, sedangkan tanah menyuburkan dan menumbuhkan, gitu. Ini filosofi api dan tanah. Kemudian malaikat dari cahaya. Kalau kita belajar fisika, kita mengetahui bahwa 1 detik cahaya itu 300.000 km, ya, betul cepat, ya, kecepatan. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kata Rasulullah, jika engkau keras maka dia patah, jika engkau biarkan maka dia tetap bengkok. Itu makanya seorang laki-laki dia harus lapang dada terhadap karakter istrinya, gitu kan ya. Karena ya seorang wanita itu bengkok, ya. Dan karena Adam itu diciptakan dari tanah, dari benda mati, maka dia fokus untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi, mencari nafkah dan lain sebagainya. Sedangkan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, dari makhluk hidup. Maka dari itu dia harus senantiasa fokus kepada dari apa dia diciptakan, dari laki-laki, gitu. Dia fokus kepada suaminya, dia fokus kepada anak-anaknya. Itu filosofinya, ya. Ya, kalau kita sering mendengar Ustaz Salim Afilah mengatakan kenapa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala, karena dia akan disanjung terlalu berlebihan. Kalau diciptakan dari tulang kaki, maka dia akan diinjak-injak. Kalau diciptakan dari tulang punggung, maka dia akan menjadi beban, mengendalikan beban keluarga, gitu. Tetapi tulang rusuk itu lebih dekat di hati, ya, untuk senantiasa dicintai. Kemudian, tadi manusia diciptakan dari sarif hati tanah. Selanjutnya Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sudah sepantasnya tidak menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi karena kesombongan, maka iblis diusir dari surga. Sombong itu kata Rasulullah, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Siapapun yang menasihati kita, ketika kita tidak menerimanya, maka kita sombong. Ketika kita meremehkan orang yang memberi nasihat, maka kita sombong, ya. Iblis menjawab, beri tanggung